Keesokan harinya, Beng terbangun di tempat pembuangan sampah setelah dihajar semalam hingga pingsan. Dengan kondisi tersebut, Beng secara otomatis telah gagal mengikuti tes beasiswa yang akan dilaksanakan pada jam 8 pagi hari ini. Kembali ke Lin dan teman-temannya yang sedang membicarakan tentang klien yang akan terlibat dalam misi mereka kali ini. Dengan bantuan Tong, mereka berhasil mendapatkan klien sesuai dengan target yang sudah mereka tentukan. Lalu Tong mengatakan bahwa mereka tidak perlu mengkhawatirkan tentang Beng karena sekarang dia berada di rumah sakit. Singkat cerita, Pat membuat seminar untuk unggul dalam pendidikan 2B. Datang, menang. Tujuan dari seminar ini tentu saja untuk menjelaskan trik yang akan mereka gunakan dalam tes STIC nanti, dengan menuliskan jawaban pada pensil 2B, karena hanya pensil 2B yang bisa dibawa saat tes nanti. Dengan menggunakan kode batang sebagai tanda untuk tiap jawaban, mulai dari yang paling besar melambangkan huruf A dan yang paling kecil melambangkan huruf D. Dan semua yang mengikuti seminar ini adalah mereka yang ingin lulus dalam ujian STIC tahun ini. Tentu saja mereka adalah para klien yang sudah berhasil dikumpulkan sebelumnya. Scene lalu berpindah. Di sini Lin menjelaskan secara rinci, dia akan mengirimkan jawaban kepada mereka saat waktu istirahat dengan menggunakan handphone yang akan dia simpan di dalam bak toilet. Singkat cerita, Lin berkunjung ke rumah Beng dengan tujuan untuk mengajaknya bergabung dalam misi mereka kali ini. Dan tentu saja, si Beng menolak untuk terlibat dalam misi tersebut meskipun akan ada hasil dari semua yang mereka lakukan. Sebelum pulang, Lin menitipkan alamat markas mereka. Jikalau Beng berubah pikiran, dia bisa datang ke alamat tersebut. Besoknya, Beng yang sudah berubah pikiran pun datang ke markas mereka. Kemudian Lin mulai menjelaskan semua yang mereka lakukan di ujian STIC nanti kepada Beng. Lalu Beng menanyakan berapa banyak yang akan dia dapatkan dari misi mereka kali ini. Dengan mendengar jumlah yang akan didapatkan dari misi mereka tersebut, Beng memutuskan untuk bergabung dalam misi kali ini. Oke. Lalu, mereka mulai melakukan pendaftaran secara online dan melengkapi berkas sebagai persyaratannya. Meski awalnya Lin kekurangan satu berkas, dengan alasan mengikuti cerdas cermat, dia berhasil mendapatkan tanda tangan ayahnya sebagai pelengkap dokumen tersebut. Kemudian mereka melanjutkan dengan melakukan simulasi ujian dengan waktu yang sama saat ujian nanti. Sebelum istirahat, Lin meminta mereka untuk kembali besok lebih awal karena ada satu hal lagi yang harus mereka latih. Dan ternyata adegan interogasi di awal film itu adalah adegan latihan jikalau nanti mereka ketahuan curang dalam ujian kali ini. Dan di saat Pat menjawab pertanyaan terakhir dari Lin, tiba-tiba saja Beng melompat dan menghajar Pat sampai mereka berdua terjatuh. Lin yang berusaha menghentikan Beng pun harus ikut kena pukul oleh Beng. Dan ternyata alasan Beng memukuli Pat karena tidak seorang pun tahu jika saat dia dipukuli, mereka membuangnya ke tempat sampah. Dari sini baru kita tahu bahwa orang yang memukuli Beng saat itu adalah orang suruhannya Pat demi terlaksananya misi mereka kali ini. Semua yang terjadi hingga Beng bergabung ke dalam misi ini adalah rencana Pat dan Grace. Beng yang sudah terlanjur marah pun pergi meninggalkan mereka, meski sempat dicegah oleh Pat. Lin yang tidak tahu kejadian waktu itu pun marah dan pergi meninggalkan Pat dan Grace. Kemudian Grace mengejar Lin berusaha untuk menjelaskan kepada Lin agar dia mau memaafkan Pat. Namun Lin yang sudah terlanjur kecewa pun memutuskan untuk mengembalikan semua uang yang sudah mereka dapatkan dan tidak melanjutkan misi mereka kali ini. Saat akan perjalanan pulang, Lin dan Beng bertemu di jembatan penyeberangan. Lalu Beng mengatakan, hingga akhirnya mereka kembali menjalankan misi yang sudah direncanakan. Sebelum menjalankan rencana mereka di ujian besok, mereka berdua menyempatkan diri untuk istirahat sejenak dan menikmati udara pagi. Beng juga menyampaikan permintaan maafnya kepada Lin karena tidak sengaja melukainya saat meluapkan amarahnya kepada Pat.
Di sini nampaknya mulai timbul rasa di antara mereka berdua yang membuat mereka sedikit canggung saat berdekatan. Tiba harinya di mana ujian akan dilaksanakan. Mereka berdua mendengarkan musik yang sering didengar oleh Beng saat akan belajar ataupun akan menghadapi ujian. Sebelum ujian dimulai, mereka mulai menjalankan misinya dengan menyimpan handphone mereka di dalam toilet. Ujian bagian 1 pun dimulai. Starting now. Time's up. Sampai pada jam istirahat, mereka kembali bergegas ke toilet dan mengirimkan jawabannya kepada Grace dan Pat yang sudah bersiap untuk mencetak stiker barcode yang akan ditempelkan pada pensil 2B. Tapi, di saat Beng akan mengirimkan jawabannya, tiba-tiba dia meminta bayarnya ditambah 1 juta lagi. 1 juta untuk dia dipukuli dan 1 juta lagi untuk risiko dalam misi kali ini. Dengan waktu yang sudah sangat terbatas, Grace pun berinisiatif untuk membayarnya agar dia bisa mengirimkan jawabannya segera dan sisanya akan dibayar saat semua selesai. Lalu mereka kembali lagi ke ruang dan melanjutkan ujian bagian kedua dan ujian bagian ketiga. Saat ujian selesai, mereka kembali lagi ke toilet. Time's up. 10 minutes for the break. Di sini Lin sedikit mendapat masalah karena ada peserta lain yang sedang mengantri untuk memakai toilet. Sedangkan Pat yang sedang mengirimkan jawabannya, tiba-tiba dia dikejutkan dengan kedatangan pengawas yang memintanya keluar dari toilet karena dia sudah menggunakan toilet terlalu lama. Can you hear me? Whoever isn't there, please step outside. Someone has reported to us that you weren't there for too long. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, Beng walaupun kecerdasannya luar biasa, tapi di saat dia panik, semuanya akan menjadi blunder. Dan ya, di sini akhirnya Beng ditahan dan dimintai keterangan. Beralih ke Lin yang akan mengirimkan jawabannya, tiba-tiba dia juga didatangi petugas. Namun berbeda dengan Beng, dia diminta untuk kembali ke kelas untuk melanjutkan ujian bagian keempat. Your exam is about to start. Please go back to class. Thank you. This doesn't have anything to do with you. Go back to your test. Kemudian, dia mengambil keputusan dan mengubah rencana awal yang sudah mereka bentuk. Lalu dia berpura-pura mengambil segelas air dan menyembunyikan handphonenya di bawah galon air. You may start section 4 now. Ini adalah bagian tersulit untuk Lin karena Beng sudah ditahan. Mau tidak mau, dia harus bisa mengingat semua jawaban di ujian bagian 4 dan juga jawaban ujian bagian 2 dan 3 yang belum sempat dia kirim sebelumnya. Di saat dia sedang berusaha mengingat semua jawaban, tiba-tiba insting guru les pianonya kumat lagi. Dengan kemampuannya tersebut, dia kembali menggunakan trik piano yang pernah dia pakai sebelumnya. 10 minutes left. Di sisi lain, si ayah yang sejak tadi menghubungi anaknya, tiba-tiba datang ke markas mereka. Sedangkan para klien yang sudah lama menunggu mulai panik karena mereka belum juga mendapatkan jawaban yang sudah dijanjikan. Para abang ojek pun mulai membuat keributan karena sudah lewat dari waktu yang disepakati sebelumnya. Kembali ke ruang ujian. Lin yang sudah selesai mengingat semua jawabannya memutuskan untuk memasukkan pensil ke dalam mulutnya hingga membuatnya muntah dan mengacaukan hasil ujiannya. Come on, are you okay? I feel sick. Can I go home now? Kembali ke markas mereka. Grace dan Pat dikejutkan dengan kedatangan si ayah yang sedang mencari tahu Lin ke luar negeri untuk apa dan dengan siapa. Di sisi lain, Lin dibuat panik saat melihat petugas keamanan yang tadi menahan Beng. Karena saat ini, dia juga sudah ketahuan bersama dengan Beng sebelumnya dan saat ini dia juga sedang dicari oleh petugas keamanan tersebut. Kembali ke markas, di saat Pat dan Grace terpojok dengan pertanyaan dari si ayah, pesan yang masuk berurutan dari Lin membuat si ayah curiga dan ingin melihat pesan tersebut. Tiba-tiba tanpa sadar, Grace pun mengatakan,
Kembali ke Lin yang masih terus mengirimkan jawabannya. Karena terlalu memperhatikan handphonenya, dia tidak sengaja tersenggol hingga membuat handphonenya terjatuh dan membuatnya kesulitan mengirimkan pesan. Si ayah yang mendengar hal tersebut pun mulai tenang dan memutuskan untuk pulang dan menunggu Lin di rumah saja. ความรักมันเป็นสิ่งสวยงามนะครับ Kembali ke Lin yang masih diikuti oleh si petugas. Dia sudah melihat petugas lebih dulu, memutuskan untuk memutar balik arah agar bisa menjauh dari si petugas sambil mengirimkan jawabannya kepada Grace. Saat si ayah sudah pergi meninggalkan markas, Grace mulai mencetak semua jawaban yang sudah dikirim Lin dan menunggu sisa jawaban yang masih belum dikirim olehnya. Sedangkan Pat sedang berusaha membuat para klien agar mereka tetap tenang. Kembali ke Lin yang masih berusaha menghindar dari si petugas dan berusaha untuk mengingat semua jawaban berakhir di kereta bawah tanah. Di saat semua jawaban sudah terkirim dan dia sudah mulai terpojok dan tidak bisa untuk berlari lagi, dia berpura-pura mual dengan memakan snack dan... No, I'm sick. This doesn't matter. Lin pun ikut tertangkap. Untuk menghilangkan jejak, dia membuang handphonenya ke dalam tas orang lain. Dan semua klien mereka di Thailand pun sudah berangkat menuju tempat ujian. Misi mereka pun selesai. Scene lalu berpindah di sebuah ruangan di mana Beng ditahan untuk dimintai keterangan lebih lanjut mengenai kecurangan yang dia lakukan dalam ujian tersebut. Seorang wanita dari kedutaan besar mengatakan bahwa Beng akan dilarang untuk mengikuti ujian STIC selamanya. Worst case ก็อาจหมดสิทธิสอบ STIC ตลอดไป Lin yang sudah mulai ada rasa dengan Beng berniat akan membantunya dengan mengakui semuanya. Tapi saat dia akan membantu Beng, tiba-tiba Beng memberikan isyarat agar dia pergi saja dan tidak boleh terlibat dengan hal tersebut. ขอไปเข้าห้องน้ำหน่อยนะคะ ก็ไปสิคะ Dengan perasaan yang sangat sedih, Lin memutuskan untuk pergi meninggalkan Beng yang masih dimintai keterangan dan kembali ke negara asalnya. Grace dan Pat yang sudah menjemputnya di bandara, mereka harus menerima amarah Lin karena hanya demi menyelesaikan masalah mereka, Beng harus tertangkap dan Lin harus gagal ujian STIC karena nilainya sudah dibatalkan oleh panitia pelaksana ujian tersebut. Dengan perasaan yang sangat bercampur aduk menjadi satu, Lin pun pergi meninggalkan mereka dan menunggu jemputan dari sang ayah. เดี๋ยวเรากลับเอง Dengan air mata yang mengguyur bagaikan hujan di siang hari, Lin meminta maaf dan ingin mengakui kejahatannya sambil memeluk si ayah. หนูมีอะไรจะสารภาพ อะไรลูก Singkat cerita, saat Lin dan ayahnya sedang di rumah menonton acara TV, tiba-tiba dia menerima pesan dari Grace untuk datang di pesta perayaan keberhasilan mereka. Mereka sedang mengadakan pesta kelulusan mereka dalam ujian STIC yang baru saja mereka lalui. Begitulah orang kaya, mereka hanya memperdulikan diri mereka sendiri tanpa memikirkan kehancuran orang lain di sekitar mereka. Dan tanpa membalas sepatah kata pun, Lin langsung keluar dari grup WhatsApp mereka dan memutuskan untuk berhenti berhubungan dengan mereka. แต่ก็น่าเสียดายนะคะเนี่ย Singkat cerita, Lin yang sudah melupakan segalanya memutuskan untuk keluar dari sekolahnya tersebut. Dia belajar dari kesalahannya dan memutuskan untuk kembali ke jalan yang benar dan ingin menjadi seorang guru yang lebih baik. Saat keluar dari ruangan bokep set, dia menerima pesan dari Beng yang memintanya untuk datang menemuinya malam ini. Singkat cerita, malam pun tiba. Lin yang sudah sampai di rumah Beng dikejutkan dengan alas kaki yang digunakan Beng adalah kaos yang dibuat Pat untuk merayakan keberhasilan mereka di ujian STIC. Di sini juga kita diperlihatkan hasil dari misi mereka dalam ujian STIC kemarin Beng gunakan untuk mengembangkan bisnis laundry milik keluarga mereka. Dan saat mereka mengobrol santai, Beng mengatakan alasan dia memanggil Lin ke tempatnya karena dia mendapatkan sebuah misi baru yang jauh lebih menantang dari sebelumnya dan tentu saja dengan hasil yang juga jauh sangat fantastis. Tapi, Lin yang sudah bertobat sejak kejadian di ujian STIC menolak tawaran Beng dengan memberikan semua penghasilannya yang masih ada di tangan Pat dan berharap Beng pun mau bertobat dan berhenti melakukan hal-hal seperti itu lagi. Beng yang tidak menyerah masih berusaha membujuk Lin agar mau ikut dalam rencananya kali ini. Dia tidak akan berhenti melakukan semua ini untuk mendapatkan penghasilan yang lebih banyak lagi.
Meskipun Beng terus membujuknya dengan hasil yang lebih besar, Lin sudah tidak tertarik lagi karena dia sudah bertobat. คงเพราะว่าสำหรับเราตอนเนี้ยเงินเท่าไหร่มันก็ไม่คุ้มแล้วอะ Di saat Lin akan pergi, Beng mengancam akan melaporkannya dan semua orang yang terlibat kepada Dewan bahwa dalang dibalik ujian STIJ kemarin adalah mereka. Dan secara otomatis mereka semua akan dilarang bersekolah di luar negeri sama seperti apa yang dialami oleh Beng saat ini. งั้นเราหายกันแล้วนะ Namun Lin yang sudah teguh pendiriannya sudah tidak peduli lagi dengan apa yang akan terjadi kepadanya dan kepada semua orang. Dan dia pun pergi meninggalkan Beng. ใช่ทุกอย่างขึ้นอยู่กับเรา Scene lalu berpindah di mana Lin akan dimintai keterangan tentang kecurangan saat ujian STIJ dan si ayah masih tetap setia menemaninya dengan terus memberikannya semangat. นี่ไงยิ้มแบบพ่อ Di sini membuktikan bahwa saat semua orang pergi meninggalkan dia, hanya sang ayah satu-satunya yang selalu ada untuknya di saat suka maupun duka. Dan film pun selesai. So, are you ready? I'm ready Oke. Pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah keluarga adalah segalanya. Saya mewakili semua yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Amato.